Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku, para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang begitu banyak, sehingga apabila nikmat-nikmat Allah itu mau kita hitung, niscaya tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, kita selaku manusia, lebih-lebih sebagai seorang muslim, tentu sangat mendambakan kehidupan yang menyenangkan, bukan hanya kehidupan di dunia, tapi juga kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hakikat kenikmatan hidup. Di dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan sabda, "Man asbaha minkum mu'afiyan fi jazadihi, aminan fi sirbihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama khizat lahud dunya." Yang artinya, barang siapa yang di pagi harinya bangun tidur dalam keadaan sehat badannya, tenang jiwanya, dan dia mempunyai makanan yang cukup di hari itu, seolah-olah dunia sudah dianugerahkan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Saudaraku, para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, untuk memahami hadis ini lebih dalam mengenai apa yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad SAW ini, perlu kita gali lebih jauh tentang kenikmatan hidup yang kita dambakan, yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang pertama adalah jika bangun tidur dalam keadaan sehat badannya. Jadi badan yang sehat ini merupakan kenikmatan tersendiri bagi kita. Kenikmatan yang tiada harganya. Rasa-rasanya tidak ada artinya segala sesuatu yang kita miliki ini, jika ternyata badan kita selalu sakit-sakitan alias tidak sehat. Apalah artinya kita punya mobil mewah, punya rumah yang besar, punya harta yang melimpah, tetapi badan kita tidak sehat, selalu sakit-sakitan. Bagaimana bisa menikmati kehidupan di dunia ini dengan nyaman? Bagaimana bisa meningkatkan ibadah dengan baik? Maka dari itu, kesehatan ini sangat penting, sekalipun bukan segala-galanya dalam hidup kita. Kesehatan yang kita impikan ini sesungguhnya bisa kita raih dengan mudah. Yang penting kita bisa melakukan satu upaya pencegahan diri dari melakukan perbuatan yang bisa mendatangkan rasa sakit pada badan kita. Maka dari itu, badan kita ini punya hak-hak yang harus kita penuhi agar kita tetap sehat, tetap fit, tetap fresh. Contohnya, jika kita lapar, maka segeralah makan.
Jangan ditunda-tunda. Karena ini sudah masuk pada kebutuhan lambung. Sebab kalau ditunda apalagi tidak makan akan menyebabkan masalah pada lambung. Demikian juga kalau toh kita makan jangan berlebih-lebihan. Yang menyebabkan lambung ini tidak muat untuk diisi makanan dan lain sebagainya. Ingat bahwa lambung itu adalah sumber penyakit. Semuanya ada di dalam lambung. Maka dari itu, sehat ini merupakan satu anugerah yang luar biasa. Demikian juga jika kita ngantuk, ya kita tidur. Jangan dibiarkan mata ini terus melek. Ya, mata punya hak untuk istirahat. Sehingga badan kita ini tetap sehat. Saudaraku, para pendengar yang dirahmati Allah. Yang kedua, di samping badan yang sehat, bangun tidur jiwanya tenang, tenteram. Ini juga tidak kalah penting. Kesehatan yang kita miliki pun jika hati kita, pikiran kita tidak tenang, tidak tentram, maka tidak bisa mendatangkan kenikmatan, tidak bisa mendatangkan kebahagiaan tersendiri. Jadi, ya badan sehat, ya jiwa tenang, tentram. Ini modal utama adalah hidup kita. Ya. Sebab dengan jiwa yang tenang, maka pikiran pun menjadi tenang, badan pun akan menjadi sehat. Dengan demikian sumber ketenangan hidup pada seorang muslim itu terletak pada keimanannya kepada Allah. Yang selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 28, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, tentram dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Ini nikmat yang kedua setelah jasmani, ya, badan, maka pikiran, hati, jiwa pun juga tenang. Dan yang terakhir adalah nikmat hari itu sudah ada makanan yang cukup untuk bisa kita nikmati. Nah, makanan itu termasuk, ya, nikmat kebutuhan dasar hidup kita. Tanpa ada makanan, ya badan kita nggak sehat, pikiran kita juga tidak tenang. Oleh karena itu, mempunyai makanan yang cukup ini merupakan satu kenikmatan tersendiri, sehingga kita tidak khawatir, ya, tidak khawatir apa yang akan terjadi di kehidupan yang akan datang. Jangan sampai kita dihantui oleh perasaan gelisah karena tidak punya makanan, yang mengakibatkan kita was-was dengan adanya kelaparan yang akan menimpa. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sal daji' wa a'udzubika minal khiyanati fa innaha bi'sal bitonah. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kelaparan, karena ia adalah teman tidur yang paling jelek. Dan aku berlindung kepadamu dari pengkhianatan, karena sesungguhnya ia adalah teman yang paling jelek. Nah, oleh karena itu, untuk memenuhi makanan kebutuhan pangan ini, kita sebagai seorang muslim dituntut untuk mencari nafkah, bekerja
semaksimal mungkin untuk menafkahi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang menjadi tanggungan dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita tidak bergantung kepada orang lain. Itulah nikmat yang bisa kita rasakan, nikmat hakiki dalam kehidupan dunia ini. Semoga kenikmatan yang ada pada diri kita 3 hal ini juga akan ada pada diri Anda semua. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.